Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Ibu-ibu jamaah pengajian Bina Keluarga Lansia yang pagi hari ini saya khusus mendoakan untuk panjenengan semua. Semoga Allah memberkahi usia panjenengan, Allah lancarkan segala urusan jenengan, Allah permudah rezeki panjenengan, Allah jadikan keluarga panjenengan sakinah mawaddah warahmah, memiliki anak keturunan yang sholih sholihah dan berakhir husnul khotimah, berkumpul di surga bersama keluarga. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah saya melihat wajah-wajah yang tetap penuh semangat untuk menuntut ilmu. Mudah-mudahan semangat panjenengan tertulis oleh para malaikat dengan balasan yang banyak. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, saya sudah menyisir dari pojok sampai ke pojok. Saya mau melihat wajah-wajah baru gitu ya. Kemarin enggak? Jenengan nggak datang, ayo kenapa? Satu kan ulang tahun. Oh masya Allah. Kelinan, jam 8 baru bangun. Oh ala lek nyanyi lagu ulang tahun tekan jam pinten Mbak? Lah, lek saking ulang tahun lek nyanyi suwi kayak toh? Lah kerinan lek tangi. Masya Allah, sehat selalu ya Mbak. Alhamdulillah hari ini. Berarti sekarang sudah berapa Mbak? 74. Masya Allah, semoga usianya berkah nggih. Alhamdulillah, tetap semangat untuk thalabul ilmi nggih Mbak. Alhamdulillah, berarti sebelum 74, 73 berarti ya Mbak? Ya, sekarang saya sudah melihat jenengan di tempat biasanya, malah saya kehilangan yang kemarin jilbab merah. Di mana beliau? Kenapa? Ulang tahun. Apa ulang tahun juga kali ya? Biar sakit kan apa? Gatal. Oh, syafahallah la ba'sa insyaallah. Oh, iya. Mudah-mudahan Allah memberi kesabaran dan juga kekuatan untuk beliau ya, dan bisa melalui masa-masa ujian beliau dengan penuh kesabaran. Alhamdulillah. Untuk panjenengan semua, ada yang ulang tahun lagi nggak ini? Ayo, ada yang ulang tahun nggak? Nah, jadi semangat ini orang sing ulang tahun. Tabungannya udah dibagi belum? Aduh, berarti ngajinya sebentar aja lah. Nah. Wah, rasa lama-lama. Ngaji lama-lama pikirannya udah ke duite ya. Sudah beres semua kan? Sudah, alhamdulillah keren ya. Harus dibereskan dulu baru dapat tabungannya ya. Jadi alhamdulillah ini saya kasih cuma kayaknya 10 menit aja cukup lah ya. Wes rangkuman aja dari yang kemarin-kemarin. Intinya adalah udah gitu. La'allakum tattaqun, wes rampung, wes ayo. Bagi. Assalamualaikum gitu ya. Masya Allah. Ini siapa nih yang udah bergembira ini sekarang nih? Semua ya. Saya juga jadi ikut gembira nih. Siapa tahu ada lah 10%-nya gitu ya. Masing-masing gembira ini, Masya Allah ya. Alhamdulillah. Ibu-ibu, inilah Ramadan ya. Dia memberikan kebahagiaan kepada semua orang. Walaupun mungkin nek dipikir-pikir ya itu duitnya kita sendiri gitu kan. Tapi apa auranya itu loh. Begitu mau nerima duit sendiri itu, ini bahagianya itu luar biasa gitu loh. Bayangkan kalau besok ketika di akhirat ya, panjenengan juga sudah nabung selama di dunia, nabung amalan sholih. Apa meneh pas Ramadan itu digenjot tenanan.
dilipat gandakan oleh Allah. Kebayang gak bahagianya itu? Kebayang, saya sampai merinding ini. Kebayang jenengan berdiri dengan penuh kebahagiaan, mau melihat hasil catatan jenengan selama di dunia, isinya kok kebaikan semua gitu loh. Masya Allah ya. Ini benar-benar bagus banget ini nih. Sering-seringlah menabung ya. Karena kita memang di dunia ini hidupnya ya menabung amal solih gitu loh. Sehingga nanti seperti ini juga panjenengan itu di akhirat menunggu dengan penuh kebahagiaan. Pantes do betah nunggu setengah jam. Ternyata ono di sini. Saya sudah sempat GR tadi. Wah, pede saya, waduh ini saking mantape saya memberikan pengajian ini betah le nunggu. Wis arek koyo-koyo Gus Sopo lah gitu ya. Soalnya nunggu nikah. Gus Baha gitu ya. Udah saking rela menunggu berjam-jam gitu. Masya Allah, ternyata ono sing ditunggu. Salah saya. Warna apa dia? Hijau. Mestinya saya ya pakai warna hijau. Kleru tenan. Baik ibu-ibu semua, Masya Allah ya, Alhamdulillah. Banyak-banyak bersyukur kita karena Allah sudah memberikan kesempatan kita untuk berkumpul kembali di sini dalam keadaan sehat ya. Saya melihat semangatnya itu, saya juga ikut jadi semangat gitu. Padahal tadi dulu mau buang ngantuk banget Bu. Karena sebelumnya itu ada pengajian juga di dekat di masjid dekat rumah itu, ngantuk tenang. Tapi begitu sampai sini, padahal saya nggak terima tabungan. Tapi kok itu bahagia gitu. Karena bahagia itu memang menular Bu. Aura bahagia, senyum itu bikin orang lain juga nular. Jenengan lagi jengkel kayak apapun, temu orang yang senyum mana ada jenengan enggak. Mesti langsung yo enak gak enak ya tetap gitu. Karena kebahagiaan itu memang menular sekali ya. Jadi alhamdulillah saya doakan panjenengan istiqomah dalam kebaikan ini. Amin. Iya, kalau memang seperti itu saya mau nanya. Kalau di masjid sudah ada yang berhenti teriak belum? Sekarang saya Oh, Bu Pranti sudah mulai mengadakan perubahan. Pokoknya tak diemkan baik. Terserah mbokne bapakne. Anaknya ribut ya dosanya kena orang tuanya. Wis terserah. Ya ngaprok ya. Sudah ada yang pagi ini senyum terus? iya. Sudah banyak ya? Mestinya semuanya senyum terus ini. Anak bilang, Mak beliau tenang udah nanti lah. Mak mau butuh yang sudah enggak apa-apa. Gitu, udah bahagia terus ya bawaannya begini ya. Udah gak ada yang ngomel ya hari ini? Ada. Janganlah itu lantai satunya gimana? Udah diresik ya apa belum? Ingat sekarang kalau kita mau marah ingat lantai satu gitu. Ya, mau ngobrol di pengajian ingat lantai satu gitu. Kan gampang tuh. Kalau kita bilang jangan emosi, terkadang masih emosi aja. Lantai satu gitu. Ya. Nah ini kalau kita kemarin saya sudah sempat menyampaikan, terkadang kita tuh sudah punya keinginan untuk berubah. Pengen jadi baik, pengen istiqomah. Kayaknya gampang ya lo nyebut istiqomah. Sekolahan aja ada yang namanya sekolah istiqomah. Rasanya gampang, tapi tidak mudah. Baru bilang istiqomah oleh Allah dikasih ujian istiqomah itu. Emosi lagi. Aku gimana ya wah, can aku udah kayak gini kok orangnya. Ngaku pancen yo, arek kepiye meneh wong memang seperti ini. Bisanya yo koyo ngene, arek piye. Ora iso diubah. Wis walaupun aku wis ngerti lantai 1, lantai 2, lantai 3, ya wis ngerti ning aku ya arek ngomel ya ngomel wae. Terkadang kita kayak gitu loh, Bu. Ya. Sehingga apa? Perubahan itu memang dirasa tidak mudah. Walaupun kita sudah bertemu dengan Ramadan berulang-ulang kali.
Tapi ya masih tetap kayak gitu. Dan kemarin saya sudah sempat menyampaikan juga, ini saya mengulang kembali biar apa? Ingat meneh gitu. Ya. Saya sudah menyampaikan tentang 3 ruang ya. Ada ruang spontan, ada ruang merasa, ada ruang berpikir ya. Bahwa ruang spontan itu pokoknya segala sesuatu yang kita lakukan secara spontan. Ini terkait dengan lantai 1 kita. Kemudian apa? Ruang merasa. Pokoknya kalau udah kita melihat sesuatu, spontanitas apa, kita merasa sedih atau apa, spontan air mata keluar. Maka ini terkait dengan lantai 2. Dan yang terakhir ada ruang berpikir. Di mana itu kita bisa memikirkan ini baik, ini tidak. Oh ini ada larangannya, ini enggak gitu ya. Oh la taghdab wala jannah. Kita sudah tahu itu gitu kan. Maka ini tergantung bagaimana kita mengelola ruang berpikir ruang rasa kita dan juga ruang spontan kita. Kalau kita mampu mengelolanya dengan adanya ruang berpikir kita, maka kita bisa mengubah atau minimal mengendalikan diri. Nah, kunci dari ketidakistiqomahan itu adalah apa ibu-ibu? Kemarin juga sudah sempat saya sebutkan, yaitu konsep diri. Sudah sempat saya sebut belum? Sudah. Konsep diri atau dalam itu bahasa psikologis modern ya. Psikologi modern itu namanya konsep diri. Kalau di dalam Islam itu sudah menyebut konsep diri ini 1400 tahun yang lalu. Jadi sebelum muncul konsep diri, Islam sudah menyebutnya, sudah menjabarkannya bahkan. Ya, di dalam Al-Quran, Islam menyatakan konsep diri ini atau bahasa mudanya pengendalian diri. Nah, ini ya, pengendalian diri. Islam menyebutnya dalam Quran surat Asy-Syams, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka konsep diri ini dalam Islam disebut dengan kemampuan memilih fujur dan takwa. Kalau kita punya kemampuan memilih aku pengen jadi orang bertakwa, maka otomatis sikap kita, tutur kata kita akan kita upayakan untuk seperti orang yang bertakwa. Tapi kalau kita tidak punya pengendalian diri ini, gak punya kemampuan untuk menata diri, maka itulah tadi, puasa nggak puasa tetap aja ngomel, tetap aja gosip, tetap aja iri hati, tetap aja dengki sama orang. Iri hati sama dengki beda ya Bu? Kalau iri hati itu cuma untuk diri kita aja. Tapi kalau sudah hasad atau dengki, itu dia bisa berdampak pada orang lain. Jadi kalau dia udah gak suka dengan seseorang itu, dia bisa menggunakan segala macam cara untuk menjatuhkan atau mencelakakan orang itu dengki itu. Tapi kalau cuma sekadar iri hati, ya udah paling cuma menceling, cuma gitu. Tapi kalau sudah urusannya dengki, itu dia udah pakai jalur, yes, gitu. Segala macam jalur dipakai untuk apa? Menuntaskan kebenciannya, gitu. Maka di dalam Islam menyebutkan tentang konsep diri ini adalah upaya atau kemampuan kita mengendalikan diri. Saat marah, ruang 3 tadi, kita lihat sesuatu, emosinya naik, mulut kepengen keluar, tapi di sini mikir. Akhirnya kita kendalikan. Nah itulah kemampuannya tuh. Tapi ketika dia kemampuan, jadi dia mampu untuk menahan dirinya. Ini kalau dia punya yang namanya apa Bu? Konsep diri tadi. Kalau dia merasa bahwa enggak, aku memang pengen kayak gini. Pokoknya nih aku lihat apa-apa aku rasa tenang. Aku mesti tak omongi. Maka ya itu tadi, pengendalian dirinya jadi gak bisa. Tetap dia harus keluarkan. Terserah arek sakit hati kok piye sing penting aku ngomong. Aku yo koyo ngene arek piye. Itu. Tapi kalau orang yang punya kemampuan mengelola dirinya, memiliki konsep dirinya, aku adalah seorang yang
sedang puasa, maka harus tak tahan mulutku, tak tahan pandanganku, tak tahan pendengaranku dari hal-hal yang membatalkan puasa. Itu yang harus dilakukan. Nah, kebanyakan kita tidak mampu istiqomah karena ini tadi, belum punya konsep diri. Jenengan jadinya sekarang sudah tahu ya rahasianya. Oh, ternyata selama ini saya mencari-cari jawaban. Ngopo kok aku masih aja suka ngomel, padahal wis ngerti iki Ramadan. Padahal wis ngerti aku ki lagi poso. Rupanya konsep diriku belum kuat. Paham ya di sini ya? Oh, pokoknya jenengan saya tak kasih tahu jenengan ya. Ini pembelajaran tentang konsep diri ini dipelajari di Fakultas Psikologi. Lah panjenengan di PKL. Iki materi kuliah, Bu. Jadi ini pengajiannya yang diadakan oleh BKL ini orang kaleng-kaleng loh. Ya. Ini saya mesti buka-buka ya. Buka-buka tulisan-tulisan itu tentang masalah konsep diri ini. Jadi nek jenengan ngantuk, kok jenengan ngobrol, rugi. Tak kasih tahu ini tenang. Makanya kenapa kok di pengajiannya Bu Nida harus fokus sama Bu Nida. Karena ini materi yang saya kasih nggak pernah untuk sekadar sing penting ngaji. Tidak. Saya benar-benar kan sebelum saya sampaikan ke jenengan, saya pelajari dulu ini, saya bolak-balik terus ini. Jadi walaupun kadang mungkin agak belepotan karena saya memang betul-betul juga mempelajarinya gitu. Maka tolong semuanya serius, ingatan tentang tabungan ditahan dulu. Ya, tahan dulu. Udah sebentar lagi. Ini sudah baru 2 menit kok kita ngaji. Udah kepikiran tabungan aja. Ya. Jadi tadi kembali ya di konsep diri apa Mbak? Konsep diri Mbak, alhamdulillah ini yang habis ulang tahun memang lebih cerah. Kok saya nggak dapat hadiah Mbak? Kuali ya. Harus saya yang kasih hadiah ya Mbak. Masya Allah. Hadiahnya doa aja ya Mbak. Semoga berkah usianya, ya. Sehat selalu, berkelimpahan hidupnya, ya. Nah, ibu-ibu berbicara tentang konsep diri ini tadi. Konsep diri itu secara gampangnya ketika jenengan yaitu merasa bahwa apalah aku. Kalau anak muda sekarang istilahnya mereka tuh gini, apalah saya yang cuman remahan rengginang di pojok kaleng biskuit. Jenengan tahu remahan rengginang toh Bu? Amin sak cuwil kalau kowe di pojokan meneh. Wis ora ono apa-apa nih. Seseorang yang sudah punya pemikiran seperti itu, maka dia pun akan berlaku seperti itu. Makanya dalam Islam, dalam psikologi parenting ya, dalam parenting dilarang memberikan label ke anak. Karena itu tadi bisa menjadi konsep dirinya. Kok itu nakal tenan nek dikandani ora krungu. Nakal ora krungu. Konsep diri. Maka semakin lama dia mendengarkan itu, otaknya akan membentuk sebuah jalur nakal gak bisa diomongin. Itulah yang menjadi konsep dirinya. Maka kemudian orang tua ngomong apa aja dia udah gak dengar. Karena kan aku nakal. Kan aku gak bisa dengerin. Itu yang terjadi. Gitu. Kalau suami ngata-ngatain masakan kita, coba Bu, kok ini wong wedok ora iso masak yang bener ngono ya. Contohnya. Nek setiap hari kita mendengar kata-kata itu Bu, ini makanya dilarang labeling tuh di situ. Apalagi yang negatif ya. Ora iso masak, ora iso maca, isonya mana? Ah, misalnya kayak gitu. Alhamdulillah Bu Nida masak iso, maca iso, mana yo iso, yo. Ideal tenan ya. Idaman ya. Masya Allah. Contoh Bu, contoh ya. Jadi misalnya orang lanang itu, jadi sebuah kebohongan atau sebuah hal yang tidak benar, jika diucapkan terus-menerus,
itu akan menjadi sebuah kebenaran. Ya, kita dikatain nggak bisa masak, nggak bisa masak, maka pada akhirnya memang kita akan berpenampilan seperti itu. Gak bisa masak, kita merasa kalau masak itu grogi duluan. Karena sudah tidak percaya diri, gitu loh. Karena konsep diri kita sudah dirusak, gitu loh. Ya, maka hati-hati lisan kita, itu dibilang, hati-hati dengan lisan. Amsik alaika lisanaka, jaga mulutmu, kata Rasul. Karena ini tadi, lidah tak bertulang, kata orang tua dulu ya. Lidah gak bertulang gitu. Apa terus apa lagi yang silet-silet kayak gitulah ya. Intinya bahwa lidah ini berbahaya kalau tidak diatur. Dia akan merusak konsep diri seseorang. Fitnah lebih kejam dari pembunuhan karena dia merusak. Ya, dia merusak karakter seseorang, konsep diri seseorang. Makanya itu orang yang menfitnah dan mendengar fitnah bahkan mengakuinya itu sama-sama berdosa tuh. Itu yang pernah saya bilang, tukang gosip sama yang dengerin gosip, walaupun gak ikut campur, aku cuman pas duduk di situ aku denger, tetap kena. Aku orang melo-melo nih, aku waktu itu ada di situ denger, kena. Maka hati-hati, makanya disuruh apa? Berkumpul dengan orang solih. Kalau dengan orang soleh kan dapatnya apa? Ilmu. Tapi kalau duduknya, bergaulnya dengan orang yang suka gosip, ya kena. Makanya dalam Islam juga diajarin, bertemanlah dengan orang soleh. Karena kalau kalian berteman dengan orang soleh, atau kalau dianalogikan dengan penjual minyak wangi, kamu akan kena percikannya. Gitu. Saya jadi teringat kemarin pas saya ngajar di SDN Sutra nih Bu-Ibu. Jadi saya bagi 4 kelompok anak-anak itu untuk cerdas cermat istilahnya. Nah dalam 4 kelompok itu ada anak-anak yang aktif menjawab, ada yang cuma diem aja. Terus saya kan kasih hadiah tuh berupa uang. Jadi temennya yang tidak menjawab tapi berada di dalam kelompok yang menjawab tetap dapat duit. Maka saya bilang gini, inilah beruntungnya kamu berteman dengan orang yang pintar, yang solih. Makanya dia juara, kamu pun ikut juara, gitu loh. Jadi Islam itu tidak pernah salah dalam mengarahkan hidup manusia. Semua itu untuk kebaikan kita, gitu loh. Hanya kita aja yang ngeyel. Terus dibilangin jangan dengan orang gosip. Tidak, aku cuma duduk pada ngobrol di situ. Kalau bisa dikartunkan itu kupingnya jalan sendiri ke sono. Duduknya di sini tapi kupingnya terus jalan sendiri ke sono. Nek rodo angin, rodo kenceng. Ada yang datang terus. Itu yang biasa terjadi gitu ya. Marahin penasaran. Iki. Ya. Jadi hal ini artinya apa? Hal ini tidak terlepas dari kehidupan kita sehari-hari. Ya, sudah terlalu lumrah. Sehingga kita merasa memang koyo ngono hidup. Ya. Maka kembali kepada konsep diri ini tadi. Ya. Kita perlu untuk memiliki konsep diri yang benar. Lah konsep diri yang benar yang seperti apa? Kalau tadi di Asy-Syams ya, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, cuman diberikan kata kunci, kemampuan untuk memilih fujur atau takwa. Maka mari kita bedah ayat yang betul-betul mengungkapkan konsep diri seorang mukmin itu yang seperti apa. Saya akan mengajak panjenengan untuk beralih kepada Quran surat Ali Imran ayat 133 sampai 135. Perlu diketahui bahwa dalam bulan Ramadan ini, bahkan sebelum bulan Ramadan, itu memang fokus saya dalam menyampaikan ceramah adalah di ayat Al-Mu'minun 115.
Itu benar-benar saya merasakan sebagai satu ayat yang bisa menggugah kesadaran. Ketika kita meyakini bahwa hidupku ini tidak main-main, bahwa aku akan dikembalikan kepada Allah, bahwa segala yang kulakukan di dunia pasti dipertanggungjawabkan, bisa jadi ketika 3 hal ini kita sadari dengan benar, kita akan berhati-hati. Dan sikap berhati-hati ini adalah sikap orang-orang mukmin. Ya. Nah, mari kita lihat surat yang membahas tentang konsep diri. Kita awali dari Quran surat Ali Imran 133. Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra'i wal kazimin al-ghaiza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa man yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, dalam Quran surat Ali Imran ayat 133 Allah sampaikan wasari'u, ya, bersegeralah ila maghfiratin min rabbikum, menuju ampunan dari Rabbmu, wa jannatin arduha, dan surga yang luasnya seperti langit, as-samawatu wal ard, dan bumi, u'iddat lil muttaqin, disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Ramadan menginginkan kita untuk menjadi lil muttaqin, orang-orang bertakwa. Maka jenengan ketika melaksanakan ibadah Ramadan ini dengan baik, mampu merubah diri, tidak hanya merubah kebiasaan atau ibadah saja, tapi mampu merubah diri menjadi lebih baik, maka jenengan insya Allah termasuk orang-orang muttaqin. Orang-orang muttaqin itu adalah mereka yang bersegera menuju ampunan Allah. Di sini konsep diri. Siapa muttaqin itu? Wasari'u, orang-orang yang bersegera menuju ampunan Allah. Maka jadikan itu sebagai konsep diri panjenengan. Saya adalah orang yang selalu bersegera menuju kepada Allah. Saya hamba Allah, gitu ya. Kenapa Allah menggunakan wasari'u, bersegeralah?
kepada kebaikan, kepada Allah. Karena yang namanya kebaikan itu jangan ditunda-tunda. Jangan tunggu lama-lama, ya gitu ya. Nah langsung nyambung deh. Gitu. Jangan tunggu lama-lama untuk berbuat kebaikan. Orang mukmin itu, orang beriman itu, mereka yang selalu bersegera dalam kebaikan. Astagfirullahaladzim, udah ngomel, berhenti, langsung berhenti. Gitu. Gak cocok hamba Allah kok ngomel. Ya enggak? Pengen masuk surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Mana ada orang yang masuk surga kayak gitu modelnya? Gosipin orang, ngomongin orang, gak suka sama orang. Gak ada kayak gitu tuh. Ya. Ini yang pertama, konsep dirinya saya, konsep diri panjenengan adalah orang yang bersegera menuju ampunan Allah. Di ayat berikutnya tadi dikatakan uiddat lil muttaqin, disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Sopo atau siapa orang bertakwa itu? Dilanjutkan di ayat berikutnya 134, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Mereka yang berinfak di waktu lapang ataupun sempit. Wal kaziminal ghaiza wal afina 'anil nas, ya. Dan mereka itu mampu mengendalikan kemurkaannya dan juga memaafkan kesalahan orang lain. Itu ciri-cirinya tuh orang muttaqin tuh. Muttaqin ciri-cirinya satu, dia itu berinfak baik lapang maupun sempit. Dia itu mengendalikan amarahnya. Dia itu memaafkan orang lain. Ini konsep diri kita. Dikatakan di awal, berinfak lapang maupun sempit. Sama, nahan emosi juga sama, Bu. Ada yang bikin jengkel atau dalam keadaan damai, ya tetap damai aja hatinya. Tetap tenang, tetap mampu menahan emosi. Panjenengan yang udah mau terima tabungan gitu kan gak ada yang emosian ini. Ya enggak? Gak ada yang emosi. Dibikin emosi pun tetap jenengan ketawa aja, ya enggak? Tapi coba kalau misalnya Bu Evi bilang mohon maaf tabungan ditunda. Habis lebaran yang sudah ngincer emas nang Semar mendem langsung. Disinilah kesabaran itu diuji, ya. Apakah jenengan mampu tetap bersabar atau ini langsung metu? Apa kuwi wis tak tunggu pel mau sampai Bunida urung teko setengah jam tak tunggu kok malah rasido ki piye? Disitulah menahan emosinya diuji. Orang kalau dalam keadaan damai kok bisa tetap sabar, gampang, Bu. Jenengan sebagai ibu-ibu, ya. Sebagai ibu-ibu kalau udah urusannya di dapur menjelang berbuka, Bu. Makanan urung ready semuanya, urung siap. Bapak anteng mainan HP. Anak ribut, mak masak apa, mak udah belum, mak? Bapak bisa sabar tolele, masih nanti 15 menit meneh, sabar. Bapak. Panjenengan bagaimana? Sabar. Orang lihat kok iki lagi masak lagi apa nyangkol. Kayak lo ngomong bapakmu kayak lo cuma pegang HP wae dari tadi. Orang lihat orang lagi sibuk kayak ini. Masya Allah, disitulah ujian sabar sesungguhnya itu, Bu. Ya, saya sering mengatakan ke anak-anak begini, kalau kalian bisa berprestasi karena seluruh fasilitas belajar dikasih, wajar. Tapi kalau kalian bisa berprestasi dengan keterbatasan fasilitas,
luar biasa. Itu konsep itu tuh. Saya, gitu ya, saya orang yang sabar, cuma dalam keadaan tenang. Saya kalau suka bercanda dengan teman saya yang sama dia Sumatera, saya Papua ya. Kita cuma bisa bilang gini, aku ki orangnya kalem, tenang, saat tidur. Jadi gitu Bu, paham sampai sini ya? Bahwa konsep diri itu yang sesungguhnya justru ketika kita mendapatkan ujiannya itu. Jadi kalau dalam keadaan tenang, damai, kita terus sabar, biasa. Terus ada yang menarik ini, teman saya tuh, dia ceritanya gini. Wah rapena, nek pergi ke rumah sakit yang A itu, perawatnya galak-galak. Tapi kalau yang di sana, pena, perawatnya tuh kalem, bisa nanya gimana Bu? Oh iya sebentar ya Bu. Dia sudah ngomong gitu ya Bu. Catat nih, kata dia A galak, B kalem. Tapi dia lanjut sendiri. Ning yang di rumah sakit B itu lambat banget gerakannya. Kita mintanya dari jam 5, datangnya jam 8. Kata saya itulah kesabaran. Mana ada emak-emak gerakan lambat? Gak ada, semua cases karena apa? Banyak yang diurusin. Kan itu. Bapak bisa tetap tenang karena yang dia urusin siapa? Dirinya. Bu, ini luapan hati Bu. Iya kan? Iya. Karena kita banyak yang kita di rumah sakit A, dia ngakui sendiri rumah sakit A memang perawatnya galak-galak, tapi kalau ini langsung cacek-cacek selesai. Saya bilang, engkau ibu-ibu kenapa nggak sadar juga? Pancen kayak gitu ibu-ibu seharusnya. Kita itu termasuk yang galak karena memang banyak yang kita urus. Ibu-ibu nggak bisa jadi pendiam, harusnya kalau ada ibu-ibu yang pendiam itu karena hatinya terluka sangat dalam. Betul lagi. Ini kayaknya ada ini. Jadi kalau selama ibu-ibu masih begini, harusnya alhamdulillah ibuku masih bersuara. Ini Bu Pranti ini harus panjenengan semua takut malahan ketika beliau diam itu. Beliau sudah tidak mau berurusan sama anak-anak yang masjid. Ini jenengan jangan malah senang alhamdulillah beliau diam, jangan. Justru takut, waduh. Bu Pranti wis ora gelem ngomong iki. Apa iki bahaya iki? Itu harusnya. Perempuan kalau sampai tidak keluar suaranya, itu karena di dalam sininya tuh terluka. Selama dia masih sehat walafiat, jantungnya sehat alhamdulillah. Tapi ini tidak banyak disadari orang lanang. Ngertinya perempuan dicerewet. Alhamdulillah bisa saya keluarkan sekarang. Ya, begitu ceritanya. Jadi ini konsep diri Bu. Kalau sudah sampai di titik yang paling tinggi, perempuan justru akan jeglek, mati lampu dah. Ngopo ora? Begitu. Kerja tetap kerja tapi tak bantu. Sambil monyong katanya. Ya, Masya Allah. Ujian kita perempuan memang banyak ya Bu. Makanya itu Allah bilang, nek kita bisa taat pada suami, kita bisa menjalankan sholat wajib tanpa ditinggalkan, itu masuk surga lewat mana aja Bu. Tenang, jenengan mau masuk lewat pintu mana masuk Bu. Ning dicatat. Tadi konsep dirinya sabar di segala
situasi. Oh, jenengan mau masuk segala tempat sambil ngomel ya ora iso. Wah, tahu ini aku ditahan Bu di depan pintu. Balik lagi. Ngomelnya belum dihitung. Nah, kan repot ya. Jadi itu ya. Konsep dirinya kita adalah hamba Allah yang ingin mendapatkan surga. Hamba Allah yang ingin mendapatkan surga adalah mereka yang mampu menahan amarahnya baik di waktu yang damai maupun tidak damai. Mereka mampu memaafkan manusia lain, mau mereka minta maaf atau tidak udah selesai. Tidak ada dendam yang dibawa. Kemudian di ayat yang ketiga, di ayat 135. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu, kata Allah. Dan demikian juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji dan menzolimi diri sendiri. Mereka segera mengingat Allah lalu memohon ampunan atas dosa-dosanya. Ini juga termasuk konsep diri. Apa konsep dirinya? Bahwa kita sebagai hamba Allah yang punya keinginan masuk surga, ya, kita menahan emosi kita baik di waktu sempit maupun di waktu lapang. Dan yang kemudian apa? Allah itu maha tahu manusia itu terkadang berbuat dosa. Karena tadi ada potensi fujur dan takwanya tadi, ya kan? Nah, ketika dia melakukan fahisyatan, perbuatan keji, beda kenapa disebut perbuatan keji fahisyatan auzolamu, perbuatan keji atau menzolimi diri sendiri. Fahisyatan itu Bu, itu perbuatan keji dampaknya ke orang lain. Kena orang lain, yang lain juga kena gitu. Tapi kalau zolamu anfusihim itu kita cuma ke kita aja gitu loh, diri sendiri aja gitu ya. Nah, maka di situ dikatakan ketika mereka melakukan perbuatan keji atau menzolimi diri sendiri, mereka bersegera mengingat Allah. Artinya apa? Allah tetap membuka pintu taubat. Terkadang ya, bagi seorang yang mengaku sebagai muslim, terkadang kita tuh ada punya kayak rasa putus asa. Aku terlalu banyak dosa selama ini. Ya wes lah, aku yang kayak ini. Udah, akhirnya kita tetap di dalam zolamu anfusihim ini tadi, tetap menzolimi diri sendiri. Rasa-rasanya aku udah gak bisa bertaubat lagi, udah saking banyaknya dosaku, gitu. Akhirnya apa ya? Kita tetap dengan hal-hal yang justru menjauhkan kita pada Allah. Padahal Allah itu bilang apa? Kamu boleh terjatuh, kamu boleh berbuat yang mungkin kamu gak sanggup untuk nolak gitu ya. Maksudnya untuk mungkin melakukan kezoliman pada diri sendiri. Tapi bersegeralah mengingatku, bersegeralah bertaubat gitu loh. Maka seseorang yang dia itu memiliki konsep diri yang baik ya, ketika dia melakukan kejahatan atau melakukan hal-hal yang menzolimi dirinya sendiri, dia akan segera bertaubat pada Allah. Dia nggak lantas, wah, wes lah, yuk pancen kayak gini, gitu. Enggak, dia nggak gitu. Dia akan bersegera untuk mengembalikan semua dosa-dosanya itu dengan apa? Dengan perbuatan baik. Saya di rumah Bu kasih peraturan ke anak-anak. Namanya anak ya. Terkadang di rumah kita nggak ngajarin, dia dapat dari luar atau dari tontonan. Jadi kadang tuh saling dengan saudara-saudaranya itu istilahnya kayak saling J kayak gitu ya, kayak ngejek piye ngono Bu ya. Jadi cie yang ini yang itu gitu. Saya kasih aturan Bu. Ketika kamu melakukan sesuatu yang mungkin bagi saudaramu tidak menyenangkan, maka kamu harus bersegera untuk memuji dirinya. Maka saya kasih ketetapan, setiap hari kalau sampai terdengar ada kata-kata yang mungkin menyakiti saudaranya, segera melakukan pujian 5 kali. Maka dia akan dengan ini, akang ganteng, akang solih, akang anak pinter gitu ya. Tapi kadang bocah itu kan pelaku soalnya. Kakak udah pernah dapat hukuman itu belum sih? Belum ya? Oh dia yang selalu dipuji soalnya. Dia kan anak baik ya kan.
Ya, jadi harus, dan itu kadang kan mereka namanya bocah ya, kadang itu kan kurang nyaman ya. Istilahnya ngomongnya jadi ya akan pintar akan tidak. Harus dilakukan dengan penuh kelembutan, tatap wajah saudaramu. Jadi saya kasih aturan kayak gitu Bu. Alhamdulillah sekarang sudah tidak ada lagi keinginan untuk itu, langsung mereka ingat 5 pujian. Akhirnya berhenti. Damai terusan Bu. Di rumah punya 6 anak, sekarang 5 karena yang 1 di Merauke. 5 anak itu alhamdulillah kalau sudah mau melakukan sesuatu yang kurang menyenangkan maka segera ingat, langsung diingatkan, kadang diingatkan saudaranya gitu ya. 5 pujian, siap-siap, langsung berhenti. Emaknya bidadari terusan. Nggak ada itu ngomel-ngomel Bu sekarang. Udah tinggal kita dari jauh aja 5 pujian. Udah selesai. Jadi itu Bu, artinya apa? Saya di sini menggunakan konsep tadi, perbuatan yang tidak baik segera ditutup dengan perbuatan baik. Jadi kita itu juga oleh Allah dimintanya kayak gitu. Kamu manusia, kamu memang punya potensi fujur, tapi segera kembali padaku, mohon ampunanku, ingat aku gitu. Jadi jangan sampai kita sebagai hamba Allah kok rendah diri, wah aku pancen koyong ini kok. Wis lah aku rapopo dosa-dosa wae lah. Enggak. Allah membuka pintu rahmatnya, membuka pintu ampunannya. Ayo, walaupun kamu berdosa, ayo kembali padaku. Ingat aku lagi. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, sampai di sini paham nggak tentang konsep diri? Paham ya? Ingat, panjenengan itu adalah orang beriman yang ingin masuk surga. Perempuan-perempuan yang masuk surga itu adalah besok dirubah jadi bidadari. Amin. Ini bidadari masih suka ngomel. Orang ngono. Iki orang cerita bidadari kok keriput-keriput orang ngono. Mohon maaf, yang keriput ra iso masuk surga. Ra iso. Masih di dunia soalnya. Ompong apa meneh ora iso. Soalnya apa? Besok dirubah dulu gadis. Mana ada bidadari kok ompong, bidadari kok keriput, ora ono. Dirubah dulu. Oleh Allah diganti usianya 33 tahun sik. Jenengan kene kan ora, aku 33 tahun koyo ngopo ya? Maka jenengan sekarang konsep dirinya apa? Aku calon bidadari surga. Nek udah konsep dirinya aku calon bidadari surga, mau ngomel? Enggak ada. Bidadari kok ngomel? Enggak ada. Bidadari kok iri hati? Ora ono, ya. Maka bidadari-bidadari ya, ibu-ibu bidadari ya, tolong mulai sekarang direm emosinya. Ya, ingat bidadari nggak ada yang bidadari nggak ada yang ngegosip. Kayak lo bidadarinya kok koyo ngono. Ora ono kayak gitu. Ya, bidadari kok pakai jilbab koyo nggak ada, kok nggak ada. Ya, jadi tolong bidadari tahan lisan. Ya, bidadari tahan pendengaran, tahan penglihatannya. Bidadari kok ngeliatin hal-hal gak baik. Ora ono ceritanya. Ya, bidadari kok ngeluarin kata-kata yang menyakitkan. Gak ada itu. Ya, mari kita perbaiki konsep diri kita. Ya, jadi kalau masih ada kok yang suka ini, ini berarti konsep dirinya belum sehat, belum kuat itu. Ya, ingat kita ini calon bidadari, pemimpin bidadari di surga nanti. Di surga memang sudah ada bidadari, tapi kita pemimpinnya. Bahkan dikabarkan itu Rasulullah mengabarkan apa? Sampai-sampai bidadari yang di langit itu, yang di surga itu iri hati sama kita Bu. Bayangkan jenengan, bidadari langit itu iri hati sama jenengan loh Bu. Soalnya apa? Dijadikan pemimpin besok tuh. Nah pemimpin bidadari kok ngono. Itu yang bikin bidadari langit itu sebel banget ngelihatnya. Koyo ngono kok jadi pemimpin bidadari piye. Makanya ayo kita perbaiki konsep diri kita ya Bu.
Ya, ingat. Pokoknya Simbah walaupun casingnya kayak gini, aslinya ini bidadari yang turun dari langit ini nih. Cuman casingnya yang dipakai casing duniawi gitu loh. Ya. Kalau di dunia ya iya masih ada keriput, flag hitam gitu masih ada. Tapi besok di akhirat diganti semua casingnya. Casing langitan. Kebayang aja besok ya. Jadi begitu ibu-ibu semuanya ya. Yang menjadikan ternyata kita itu ternyata belum mampu untuk istiqomah karena ternyata konsep diri kita masih belum kuat. Kadang kita masih menganggap bahwa diri kita hanyalah manusia biasa. Padahal Allah sudah katakan, aku ciptakan kalian fi ahsani taqwim, sebaik-baik penciptaan. Paham ya? Kalau sudah sebaik-baik penciptaan, maka sikap kita, ya, tutur kata kita jadikan juga yang terbaik. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah akhirnya 5 menit berlalu. Tidak terasa gitu, biasanya kan gitu, nggak terasa gitu kan. Dalam hal ini saya ingin mengingatkan kembali bahwa Ramadan kali ini datang tidak hanya sekadar untuk mengubah rutinitas kita, tapi Ramadan datang untuk memperkuat konsep diri kita sebagai la'allakum tattaqun, orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa memiliki konsep diri yang kuat, yakni satu, dia menjadi hamba Allah yang akan disediakan surga seluas langit dan bumi jika bertakwa. Orang yang bertakwa itu dia akan sabar dalam segala situasi, mampu memaafkan orang lain, dan ketika dia terjatuh dalam perbuatan fahisyah ataupun zalamun anfusihim, maka dia akan segera bertaubat dan selalu mengingat Allah. Sampai di sini mudah-mudahan semuanya bisa dipahami bahwa kita ini bukanlah manusia Ramadan. Ya, kita adalah manusia bertakwa. Artinya apa? Kita takwa nggak cuma di Ramadan, tapi sepanjang kehidupan kita, kita adalah hamba yang bertakwa, yang akan bersegera dalam kebaikan, lembut hatinya saat diuji, dan cepat kembali saat tergelincir. Itulah konsep diri yang ingin dibangun oleh Ramadan. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada Umi Nida yang sudah menyampaikan kajian